lu juga bisa nulis yang gue tahu. Benar? Lu sotoy loh kayaknya Enggak, lo. kayaknya gue denger tuh ada selentingan bahwa lu Oke. juga penulis gitu. Oke, enggak sih, tapi bukan, gue memang ada rencana gue pengen nulis gitu, maksudnya dengan tulisan gue ya Iya. kan, karena kan hasil referensi yang gue baca Iya dong, betul. pastinya Dan gitu. pengalaman hidup yang tadi itu Tuh. berisi tuh. Iya. Iya. Tapi lu nggak tahu lagi kan pengalaman hidup gue yang lain. Judulnya bukunya apa ya? Di luar konsep. Oh iya gitu ya? Cakep itu. Waduh, lu kayaknya mau dapat dari gue nih. Enggak, Lo ngasih judul sama gue bukan, nih. gue sih cuma ngasih ide. Iya. Terus apa di sisi lain selain dubbing, kegiatannya apa? Maksudnya aktivitas gitu. Oke. Kan dubbing kan kadang ada, kadang enggak. Iya. Kalau saat ini sih gue sejalan dengan Nobita itu sebenarnya gue mendapat kesempatan waktu itu gue ngegantiin juga Sita. Ada Sita Deden ya, Tahu. istri Deden. Kan dia udah duluan masuk sebagai voice over tuh di stasiun TV gitu. Nah, gue nyoba, gue casting. Iya. Gak taunya dapet. Padahal dibandingin dubbing dulu ya istilahnya gitu. Ada sampai yang ngomong gitu sama gue, hah? Lo kerja berangkat malam pulang pagi, kesehatan lo kebayar? Iya. Kesehatan lo kebayar gitu, gue bilang. Terus cuma segitu. Ya, gue kan punya hitung-hitungan sendiri ya, Bo, gitu kan. Jadi pikir gue, enggak, masalahnya gue pernah melakukan kesalahan menurut gue gitu. Ada satu PH gitu. Gue dibilang sama seseorang nilainya sekian. Pas gue nego langsung di bawah itu, gue nggak mau dong. Iya. Karena gue udah mulai waktu itu ngitung bensin. Iya tahu semuanya. Akhirnya nggak taunya nggak juga segitu. Paham nggak lo maksud gue? Tahu. Ya kan? Iya. Itu menurut gue, makanya lo harus tutup kuping kalau lo mau maju. Jangan dengerin dulu. Jangan dengerin orang. Iya, benar. Lo hitung aja dengan kemampuan lo sendiri gitu. Nah, itu tetep tuh gue jalanin. Tapi lagi-lagi alhamdulillah gue baru masuk 1 malam. Kebetulan itu di weekend. Gue diminta coba program lain, sport. Tahu. Akhirnya dapatlah gue 2 program. Iya. Dan beda tuh. Beda jauh beda fee-nya. Satu lagi ada program magazine. Jadi intinya 3 program gue. 3 program. Beda-beda itu. Beda-beda dong. Ya, artinya yang tadi dibilang menurut orang kecil itu enggak. Tapi kan gue menang-menang wae lah ya kan. Jadi gue yang ngejalanin itu gitu. Terus dan gue bisa tata semua. Iya, intinya kita kalau udah kita terima kan kita udah ada bayangan mau bagaimana bisa gitu manage kan. Sendiri. Iya, kita manage sendiri. Nah, terus lama-lama gue dapat info seputar voice over dan segala macam, akhirnya gue punya studio kecil. Studio kecil benar-benar nggak pakai ruang kedap suara gitu. Pokoknya punya alat lah, alat. Terus gue dapat di stasiun beda. Terus ada trigger sebenarnya nggak kecelakaan, tapi karena emang gue tuh sebenarnya ya, satu lagi nih masuk ke TV. Gue tantangannya adalah harus bisa motor. Karena gue nggak punya mobil, kan malam-malam nggak mungkin dong jam 12 malam. Iya, nggak mungkin. Naik angkot ya kan, dan di situ waktu itu nggak ada dijemput gitu. Jadi gue naik motor, harus bisa naik motor. Sementara gue pernah punya trauma dengan motor. Lo kan tahu badan gue yang langsing dan panjang ini betis ya. Jadi agak nggak nyampe sama jalanan kan. Bayanginnya susah. Terus. Tapi karena pada waktu itu ada beat kan. Dulu kan motor-motor Astrea, Bo. Iya. Gue takut gitu, nggak berani. Tapi ada beat kan, tertolong. Gue beli tuh beat tuh. Nyicil Bo, gitu ya kan. Dari warnanya tahu. Terus. Itu nyicil, tapi gue harus belajar. Alhamdulillah gue adalah gue ditemenin dulu gitulah ya, cuman sehari gue cobain. Wah langsung satset tuh gue, sampai ke daerah Gunung Sari gue jabanin.
sampai Tomang Tahu gue tahu jabanin tahu. dengan motor Iya itu, iya. gue bilang. Pas ada trigger pagi-pagi karena itu kan subuh tuh pulangnya ya, yang dari stasiun TV Iya. itu. Gue padahal cuman ngantuk, tapi terus ada motor di depan gue. Karena gue kaget, gue ngerem mendadak Iya. dong, jatuh, clong. Clong. Gue dibawa pulang sama ojek, motor dibawa orang gitu ditolongin. Emak gue kaget. "Kamu kenapa? Mana Iya mama iya bilang iya. naik motor bla 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 Iya bla." iya. Gue bilang, "Ya habis gimana?" Akhirnya gue dapet bantuan lah sama gue, "Ya udah, kamu punya berapa, yuk gini-gini." Gue beraniin deh tuh, nyicil mobil. Oh iya. Itu si mobil ada dulu program namanya, aduh balon payment kalau yang ngerti orang bank. Doi. Lu paham gak balon payment ya? Enggak tahu. Gini Rif, tuh balon payment karena namanya balon. Iya. Jadi kecil di depan, lama-lama dia ngebengkak. Wah. Pikir gua, biasa. Ngebengkak maksudnya? Gede. Gitu, iya. Jadi gini, bukan gedenya kita pas ngambil lagi. Jadi waktu DP awal kecil, mampu tuh tabungan gue sama mak gue. Iya. Cukup lah. Cukup lah. Saat-saat gue pikir masuk nih, per bulannya juga pasti aman gitu kan. Terus kalau pas ngambil udah dikasih tahu, pas ngambil BPKB lo kalau mau 3 tahun itu lo ngambil 100 juteng. Gue pikir nggak apa-apa 3 tahun gue jual aja nih mobil lagi. Iya, gue ambil yang baru, ya kan? Iya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Itu mobil beda sama mobil zaman dulu. Dia langsung nyungsep harganya tahu. Jatuh. Boro-boro 100 juta. Kagak bisa. Iya. Boro-boro. Tapi apa yang terjadi again? Apa tuh? Kemujuran lagi. Ceritanya gue sambil di TV-TV itu, gue adalah dapat kerjaan mulai dari yang voice over ya. Akhirnya gue ngelola event organizer. Perusahaan-perusahaan, Bo. Jadi perusahaan bikin apa namanya nih video presentasi. Tadinya kan cuman gue yang suara doang. Lama-lama gue punya temen atau apa kan videographer, graphic design ya kan. Gue dapat duluan. Gue baru hire temen-temen gue yang videografik itu. Jadilah gue yang bos kan, ya kan. Terus ada, kita mau bikin acara nih pas mau begini. Ini gathering ya? Ini awarding ya? Boleh nggak ngasih konsep? Gue bilang gitu kan. Kasih penawaran. Oh boleh mbak, ikut aja presentasi. Jret, ikut. Gue libatin tuh pokoknya selalu semuanya yang recording gitu kan. Ya itulah alhamdulillahnya pokoknya itu tercapai dan terus gue sambil jalan tuh event organizer ada berapa tahun 5 tahunan ada lah gitu. Udah terus gue stasiun TV karena dengan mobil ya kan. Gue sok-sokan rakus ya kan ngambil beberapa program. Stasiun TV ini, stasiun TV ini, itu ini. Juar tabrakan. Tunggal. Wah, gue bilang ngantuk. Nggak boleh nih gue nih. Gue lepas satu. Tuh sampai ngomong, "Mbak kenapa mbak?" Yang stasiun TV yang lama nih. Kurang ya gitu kan. Kita bisa ngasih ini gue bilang. Ya itu emang setelah gue naik gitu. Karena yang tadi itu gue tetep kok. Gue gak ada bergening sebenarnya gitu. Ikutin aja. Tapi kan di stasiun TV yang lain gue bergening. Karena dia paham, aduh Mbak Dewi pengalamannya udah begini-begini ya, kita gak bisa ngasih berapa. Oh dia ngomong begitu, kita kasih dong. Beda jauh nih sebenarnya nih. Tapi kan gak boleh dilupain, pikir gue ya kan. Sejarah nih ya kan, gue gak mau ngelupain sebenarnya. Tapi karena kejadian itu jeng-jreng, ya gue minta, Mas aku harus lepas deh nih, karena aku harus gini-gini kemarin kejadian gini-gini. Oh alah mbak gitu. Oh ya udah akhirnya gue cuma satu stasiun. Tapi alhamdulillah sampai saat ini gue di stasiun yang sama. Masih. Dan itu by remote. Jadi di rumah terus gitu, dari rumah. Itulah. Berarti dubbing, terus PO, berjalan. Event organizer jalan. Dulu ya tapi setelah pandemi gue IO gak ada lagi nih belum. Sampai sekarang belum ada nih.
Job IO? Belum. Belum. Kalau job IO belum, tapi gue di-hire sama IO kemarin voice over live. Ya alhamdulillah ya, maksud gue bisa membuktikan juga bahwa pekerjaan dubber itu sebenarnya sangat luas. Asal bagaimana kita bisa bergaul. Bergaul dan memang mengupgrade diri kita, Bo. Karena kan semua bentuk naskah, tuntutan naskah beda-beda. Iya, betul. Ya kan, nggak hanya di sebuah naskah drama atau apa, tapi naskah narasi dan segala macam tuntutannya berbeda. Karena setiap naskah ada goals. Gitu. Betul. Itu ada rohnya. Ada beda-beda. Iya, goals, dan kita isi ruhnya seperti apa itu baru yang kita cari kan. Iya. Itu. Jadi gua mencoba bahwa pengembangan ini bisa banget ya, itu dan itu gue buktikan sendiri gitu. Itu sih. Dubber itu kan freelance. Yes. IO juga freelance, ya kan? Semua freelance. Kemarin kan gue ada tamu dari organisasi buruh. Oke. Gue dialog dengan mereka. Iya. Ternyata freelance itu juga memang bagian dari pekerja organisasi buruh. Iya. Terus gue mau bertanya sama dia, apa sumbangsihnya dari organisasi buruh ke pekerja freelance? Iya. Oke. Ya kami belum menyentuh ke sana. Tapi badan kami yang menangani freelance ada. Itu gimana? Sementara kita kan sepertinya punya suatu badan hukum ya, persatuan atau asosiasi atau organisasi. Iya. Bagaimana komunikasinya terhadap gitu? Kalau dari gue ya, lo nanya sama orang yang tepat sih menurut gue. Oh iya, lu selalu apa aja tahu, bener. Mohon maaf. Bayangin apa ya? Doraemon, lebih dari Doraemon. Pokoknya lu tuh bukan, tapi lo tahu nggak siapa gue kalau gue ngomong gitu? Tahu. Gue sombong banget. Gue kayak Suneo ya. Iya, terus ya. Nggak, ya kalau bicara itu konteksnya menurut gue harusnya sih bisa dibedakan. Karena nanti di kementeriannya yang harus berbeda gitu. Jadi kalau bicara freelance dari sisi buruh sendiri, pekerja, itu namanya yang kita sering sebut tuh part timer. Kalau part timer itu konkret sih, secara maksudnya kerjanya ya. Part timer tuh bisa yang di pizza, sales, terus pelayan, terus kemudian sekarang juga banyak vendor-vendor tuh juga kan banyak part timer, dia nggak punya karyawan tetap gitu kan. Nah, tapi kalau kita itu masuknya di kreatif, profesional. Jadi kalau saat ini payungnya nih seperti ini. Kita sebagai freelancer profesional dubber ya atau pelaku suara, itu payungnya adalah punya asosiasi, yaitu Asosiasi Pelaku Suara Profesional Indonesia. Nah, dia menjadi stakeholder, bukan payung nih, tapi memang karena BPI juga merupakan badan. Karena kita bidangnya itu sebenarnya kan macam-macam. Bisa masuk di bidang film, bisa masuk di bidang informasi, Menkominfo, TV gitu kan. Bisa masuk di animasi, membedakan tuh sekarang karena masuk dia di ekraf, ekonomi kreatif gitu kan. Nah, pada waktu kita membentuk asosiasi itu sendiri, kenapa kita masuk ke film? Karena gue berpikir kalau nggak ada badan lagi yang di atas kita nggak punya kekuatan. Ibarat tangga tuh, pijakan-pijakan, kita dari dulu udah punya asosiasi. Tapi kenapa kok nggak bisa naik lagi? Itu karena payungnya kita belum tetap. Dan yang jelas legalitas kita sebagai pekerja itu nggak ada di Kemenaker. Kalau lo mau tahu, nggak ada kalimat voice over kah, voice talent kah, pengisi suara kah, itu nggak ada. Tapi freelance ada. Bukan freelance. Di itu tetap harus ada profesinya apa. Kalau di Kemenaker, di harus tenaga kerjaan ada bidangnya. Iya, karena ada payung kementeriannya. Tahu. Nah, makanya gue begitu
Iya sebenarnya ini juga lagi-lagi kalau lo bilang gue nggak ada konsep, gue nggak pernah ada pikiran mau bikin asosiasi. Cuman karena ada temen gue yang namanya Santosa Amin mengajak gue untuk bikin asosiasi. Terus kenapa gue tapi yang jadi ketua, ya kan? Lagi-lagi tuh lo bilang nggak berkonsep, Bo. Nih kalau buat daber-daber yang dengerin, ya, bukan artinya gue mencari kesempatan atau berpikir panjang gitu. Enggak, karena emang itu gue ngejalanin aja step-stepnya gitu. Jadi pada waktu itu karena Santos juga kebetulan di orang film kan. Nah, jadi film ini Badan Perfilman Indonesia ini ingin bersinergi semuanya. Karena juga ada dari pemerintah kan arahan bahwa semua profesi harus bersertifikasi. Iya, betul. Nah, sementara gue berpikir, gue bilang sama teman-teman yang pengurus waktu itu, kita nggak bicara sertifikasi sebenarnya. Dengan sertifikasi kita bisa dapat satu pulau lain. Jadi mendayung dapat 2-3 pulau terlampaui. Apa itu? Yaitu legalitas kita sebagai pekerja. Masuklah sekarang di ketetapan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2019 itu nomor 346 ada bahwa voice talent itu masuk sebagai bidang pemeranan di film. Keaktoran. Jadi udah sah kita sebagai profesional. Makanya ketika kemarin kita tiba-tiba di-cut pekerjaan kita, di stop, datang ke DPR, nggak diajak ngobrol sampai ke atas. Karena nggak punya dasar hukumnya. Lo dasar hukum pekerja apa lo? Penyiar, masuk penerangan. Lo lewat kementerian dulu jalurnya, bla 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 bla. Itu dari hulu ke hilirnya temen-temen ada yang paham nggak? Gitu loh. Nah, tapi ini pun gue dapetin kan ketika gue udah masuk di situ. Tapi yang jelas gue berpikir adalah circle kita nih dari dulu begini-begini aja. Itu aja. Jadi kalau mau minta bantuan, yang ini doang. Gak usah lo ngomong bantuan. Casting aja lo sikut-sikutan, gimana lo mau ngebantu, Bo? Iya, tahu gue. Kan logis gitu. Karena semua masing-masing megang perut. Kan gitu. Nah, tapi kalau kita ada pijakan orang luar yang di luar dari circle kita, itu baru gue pede. Makanya gue berpikir, oke. BPI itu sebenarnya stakeholder nih, artinya bagian juga. Kita hanya bagian aja gitu ya. Nah, tapi payung kita BPI mengarah ke kemarin itu kebudayaan, Kementerian Kebudayaan karena Pusbang Film ada di Kementerian Kebudayaan dulu ya. Sekarang kemungkinan akan ke Ekraf. Jadi nanti ada Menparekraf gitu kan. Nah, kalau bicara tentang lagi-lagi persamaan, misalnya kayak fasilitas dan segala macam, harusnya kita sama. Tapi sampai saat ini pun gue ikut ngebahas K3, keselamatan kerja, gue ikut meeting bla 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 di ini. BPI sendiri lagi memang fighting sendiri gitu loh. Kalau dulu ada dari kementerian ya istilahnya untuk operasional gitu. Saat ini enggak. Ya akhirnya memang kita juga orang yang besar aja belum dapat kesejahteraan yang kita mbok ya kok kita nuntut gitu kan. Nah, makanya sejalan dengan itu gue punya pikiran tuh paralel gitu. Legalitas kita udah jelas dapat, udah ada gitu kan. Artinya ketika ini udah dapat fasilitas kita bisa ngencengin, gue kan sama lu gitu kan. Kita kan setara gitu. Nah, tapi kita juga masih banyak PR kita kan. Artinya PR adalah apa? Bagaimana kita meningkatkan mutu. Bicara profesional, apakah iya sudah semua? Belum. Sementara banyak orang ngomong kanan kiri, orang film sendiri misalnya gitu. Atau gue, jangan salah nih, gue ada juga ya cerita sedih. Gue
sebagai ketua Ceritain, taruh gua ambil sampai dulu. Terus. Kita durasi berapa jam, Bo? Gak apa-apa, 3 hari gila. bener. Tapi lu bilangin sama gue ya, kalau emang ada yang manteng terus nih, gue salut. Podcast ini mantap. Ya. Cerita deh. Ada ya kan. Jadi kan gue udah pernah dengar sejarah tuh. Ya mohon maaf, maksud gue bukan memang karena udah kejadian benar ya kan. Iya. Bahwa orang film merasa kita daber-daber ya kan. Itu kan kita dengar dari senior juga kan gitu. Nah, tapi gue nggak berpikir itu jadi menciut gitu. Pada kesempatan mengenalkan diri di awal, gue bicara dong. Iya. Di depan orang film itu. Semua kan kita kongres gitu. Terus? Jadi kita termasuk anggota baru gitu kan. Terus gue bilang, saya senang sekali berada di sini, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih yang menerima kami. Karena kami ini profesi bukan hanya abu-abu, tapi juga hantu, ya kan? Suara ada, ya kan? Orangnya nggak ada, dan tidak dianggap, gitu kan? Terus ya banyak kritikan, bla 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 bla. Mohon maaf, kami sebenarnya mau juga memperbaiki diri secara profesional. Gue bilang mohon arahannya. Semua tepuk tangan ya kan. Udah. Taunya ini rupanya belum ada yang seniornya nih. Senior banget gitulah ya kan. Tapi udah cukup senior, maksudnya mereka senior juga gitu. Tapi intinya pentolan senior gitu ya berpengaruh kan. Pengaruh deh. Tahu. Gitu. Terus jebret ya kan di kongres keberapa. Bukan di kongres tuh, waktu itu gue udah ikut dalam perumusan. Perumusan sertifikasi standar kompetensi dubbing ini sendiri gitu. Jadi gue mewakili masuk Daber tapi masuk di pemeranan kan. Berarti gue sama aktor-aktor nih ya kan. Orang film. Sama almarhumah Ria Irawan, Dewi Irawan gitu kan. NC Bagus gitu. Nah ceritanya yang si pentolan itu dong ya kan. Si pentolan itu dateng dan bicara tentang keaktoran. Gue seneng banget ya kan. Gue bilang bener nih, gue catet itu kan. Ini harus gue bagiin nih ke temen-temen ya kan. Selesai itu kan foto-foto nih. Terus Om, terima kasih ya Om, aku tadi dapat ilmunya bla bla bla. Terus kami nih baru Om asosiasi gini-gini. Oh kamu daber ya. Terus bawa saya ke lingkungan teman-teman kamu. Makasih Om, makasih ya kan. Bener nih Om. Iya. Tapi gue sekarang nih kan pakai sopir, gue udah tua. Udah nggak usah yang macem-macem, sediain gue kopi. Bilang siap Om, beneran ya. Aku minta nomornya boleh ya, gue bilang gitu kan. Iya, pokoknya ntar gini-gini. Oke, makasih Om. Udah agak lewat dikit. Terus Om, boleh nggak pikir gue? Kan kita juga punya sosmed kan, asosiasi kita kan. Aku minta video dong. Foto udah dapet. Video dong Om, kasih semangat, motivasi. Gue bilang motivasi loh tahu ya kan. Oh tidak, mohon maaf. Saya tidak akan memberikan statement apapun sebelum kalian bisa membuktikan bahwa profesi kalian bermanfaat. Ngomong begitu dia. Anjir. Terus nangis gue tahu. Nangis gue diem, orang pada foto-foto. Gue menggigil, gue bilang gue pengen marah. Tapi gimana gitu kan. Ini nih yang harus gue hadapin gitu kan. Gila gue bilang gitu. Gue cuman bisa WA, pengurus lah. Gue terima begini nih, gue terima begini nih. Dilalah pada waktu itu. Gue langsung sih ada telepon masuk ke gue. Oni ya. Tahu. Oni ngajak gue. Gue tadinya merasa, wah ini Tuhan ketika ngasih gue kesedihan, di balik itu ada kegembiraan pikir gue. Lu aja yang dateng ntar ketemu sama tim animator bla bla bla, kita mau bikin film gini. Ini saatnya. Buat gue buktiin.
Bahwa kita bermanfaat. Ember, gue masuk ya kan, dateng. Tapi belum jodoh tau. Tapi belum jodoh. Tapi sih kesini-sini pikir gue, oh ya mungkin gue nggak bisa berjalan sendiri nih. Maksudnya lo nggak bisa lo hadepin sendiri. Temen-temen lo harus ada bla 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 bla. Jadi gue pikir ya itu sedih itu gue terus gaungin, gue bawain. Maksudnya itu buat pemicu gue ya. Dan gue banyak dialog juga sama teman-teman. Oh enggak, gue pernah kok katanya. Tapi gue di hire sebagai voice over katanya gitu. Emang sih dia pengen begini-begini. Oh ya bagus. Ya tapi memang kan kritikan, pedesan, julitan apapun itu membawa kita besar ya. Itu aja sih gitu. Jadi tapi mungkin ya teman-teman nggak tahu gitu. Tapi gue karena posisi gue juga waktu itu kan ketua umum gitu. Gue ngerasa nggak usah ngomong manfaat buat orang lain deh. Manfaat buat anak gue banget. Iya gak sih? Iya. Lu profesi itu kan pekerjaan orang gitu. Ya mohon maaf nih sampai bicaranya begitu sih gue bilang nggak elegan gitu kan. Tapi udahlah itu. Dan depan orang banyak lagi. Iya sih, tapi maksudnya cuma berapa orang yang dengar enggak gitu. Saya begini gitu aja dia ngomongnya gitu. Jadi ya itu udah itu gue hadepin dan gue cuman sekarang gue juga nggak ngoyo. Karena apa? Tahu temen-temen mungkin nggak menemukan yang kayak gue yang hal kayak gini kali ya. Karena maksud gue itu pemecut kan belum gitu langsung yang jek di depan mata gitu ya. Tapi supaya gue sih belum maksudnya aduh gimana ya, kita mau buat yang bersama-sama gitu. Nah cuman kan gue sebenarnya terus berpikir tapi gue nggak mau, udah nggak waktunya gue yang mesti obsesi gue harus laksanakan, aplikasikan, wujudkan gitu enggak sih gitu. Karena ya itu lagi tadi gue kan lu tahu ya udah benar tuh gue nggak berkonsep. Jadi gue let it flow bener-bener. Kalau emang ada satu saat Tuhan bilang, Dewi udah saatnya kamu bisa menaikkan atau udah saatnya kamu gandeng teman-teman kamu untuk bersama bareng-bareng jebrek-jebrek, lanjutkan gitu jalan. Gue itu udah. Tapi kan gue udah usaha nih, belum kelihatan, belum jelas di mata orang juga. Udahlah gitu. Gue nggak mau juga terlalu ngoyo lah. Terlalu ngoyo. Udah, gue ngikutin aja gitu. Tapi yang alhamdulillah sekarang teman-teman kan terlibat di animasi mana, itu gitu. Itu gue syukuri ya, bukan terlepas nggak dari gue ya. Tapi maksudnya tuh mudah-mudahan kalau orang ngomong begini aja angin bawa, ya kan. Apalagi gue ngomong di mimbar atau gue ngomong depan orang, ya mudah-mudahan itu ada hikmahnya gitu. Itu sih. Kalau begitu, perjuangan tetap nih ya. Maksudnya walaupun tanpa konsep tadi, tetap mengalir ya. Paling tidak mengangkat harkat daber sebagai pekerja freelance. Ya paling tidak dari gue merasa diri gue sendiri dulu deh, gitu ya. Karena sih sebenarnya ini kan gue harusnya waktunya gue udah lengser, udah lebih dari 5 tahun. Cuma kan gue lagi-lagi nggak ada PT ya. Tahu. Ya kan. Kalau PT itu kan kudu ya kan, buat acara ya kan. Tahu. Harus ada macam-macam. Iya. Nah ini gue baru mau ngomong seremonial harus ada. Lu nih ada lagi nih. Iya. Ketika Suara Pro lo datang nggak ke tim? Ke tim nggak? Almarhum datang tuh. Datang beberapa orang. Tim yang pas lu bukannya datang ya? Acara launching Suara Pro. Oh launching iya. Datang kan? Ya, launching iya. Apa yang gue tanya, apa yang lo rasakan pada saat itu? Lo kan datang dari kapan lo datang? Jam berapa? Ada acaranya. Gue telat. Acara yang udah malam atau sore? Sore yang Anto bikin kan? Bukan Anto bikin, itu mah Yo bikin. Pelangi-pelangi. Itu mah udah kesini, Rif, yang mana? Di Gedung Cipta. Galeri Cipta? Iya di Galeri Cipta. Oh enggak, gue gak datang. Enggak datang. Gue pikir yang kata ada itu. Ya alhamdulillah itu acara hari Sabtu atau hari Minggu kalau gak salah ya. Pokoknya Sabtu atau Minggu. Kamis gue baru dapet duit.
Tadinya gue udah niat mau ngutang. Iya. Karena maksud gue gini, konteks kita menaikkan derajat, paling tidak kan kata orang siapa yang akan menaikkan kalau bukan diri kita Iya sendiri. betul. Jadi pikir gue launching inilah yang saat atau momen yang tepat untuk menaikkan harkat. Gue bikin acara untuk mempertemukan para daber dengan dengan pemerintah. Pada waktu itu Pusbang Film datang, Kapusbang langsung, Pak Maman tuh. Nah, kemudian pengusahanya gue hadirkan. Ya walaupun dari sisi klien gue, ya karena mau gimana lagi ya kan. Tapi Mbak Wiwi tuh datang dari Mbak Wiwi PH Agus Nur tuh, yang sempat Agus Nur siapa di Iya. RCTI seberang, Presto. Iya, itu datang gitu. Mbak Wiwin. Nah, terus? Itu kan mempertemukan, masa iya kita mau cuman ala-ala lesehan yang kacang rebus, ubi rebus gitu kan. Enggak dong. Gue juga mau menampilkan bagaimana kita ya berkelas lah paling tidak gitu. Iya dan ya itu dong, masa ngundang orang kan, dan pengusaha juga ada gitu. Jadi pikir gue, oke, apa sih, gedung udah gratis. Yang tinggal cuma makanan. Sebenarnya makanan seberapa sih gitu. Jadi pikir gue nggak apa-apa gue bela-belain mau ngutang. Udahlah, mau dibilang sedekah makanan kayak apa ya kan. Emang gak ada bendahara gitu? Ada, waktu itu tuh gini ceritanya. Kita sempat kolekan untuk bikin akta. Tapi untuk bikin acara nggak bisa. Akta aja udah 7.500.000 waktu itu. Nah jadi nggak ada dana lah gitu. Nah tapi waktu itu juga ada pengurus gitu, Toro bikin ini lomba live dubbing. Dan itu gue salut, seluruh Indonesia lah mewakili. Ikut. Karena dari Balikpapan ada, Bali ada, Jogja ada. Terus Bandung udah jelas ada gitu. Nah, mereka yang menang-menang itu kan tadinya dikirim dulu. Yang menang-menang kita nggak bisa ngasih transportasi dan akomodasi. Tapi mereka datang. Lo bayangin dari Balikpapan. Dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Cuman memperebutkan 750.000, 500.000 sama 250.000. Tapi gue datengin juri ya Mbak Wiwin kan dari Presto, terus sama almarhum Mpo Mercy RCTI kan koordinator talent gitu kan. Terus sama dari kita Suara Pro gitu. Itu menurut gue pencapaian sebenarnya kalau secara perjuangan tuh gue amazing gitu ya. Maksudnya gue juga Masya Allah kok bisa gitu. Tapi itu ya lumayan lah. Apalagi kita di Cipta 2 gitu kan. Itu. Penjelasan ini untuk daber-daber baru. Itu harus tahu mereka. Jadi bukan semata-mata kita sombong di dunianya sendiri. Oh ya. Tapi kita ada dunia lain yang harus kita hargai juga. Dan perjuangan itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita dahsyat loh sebenarnya. Kalau memang mereka tahu, toh mereka kan nggak tahu permasalahannya. Bukannya nggak tahu, mungkin minim informasi. Karena itu, kalau seandainya mereka tahu, apalagi generasi-generasi sekarang yang pengen jadi daber segala macam, itu dahsyat. Mereka juga mau berkorban loh. Kalau gue lihat ya. Mudah-mudahan yang ada sekolah-sekolah dubbing segala macam, kursus segala macam, mendidiknya benar gitu. Itu aja doa gue. Para newbie ini sebenarnya cukup fighting sih menurut gue, karena dia bikin yang komunitas DNF itu ya kan. Betul. Terus banyak event-event juga dia buat. Sebenarnya nih kalau semua yang ketemu sama gue selalu mengumandangkan hal ini gitu. Artinya
kita mau eksis itu bukan nggak ada alasan. Iya, betul. Kan gue pertama mau bikin apa namanya yang jumpa fans itu satu kan mau membuktikan bahwa enggak kok, penonton tuh enggak yang itu gitu. Emang masuk ke entertain juga, kalau enggak gila lo nggak bakal mungkin ada tahunan dong. Iya kan? Emang saingan kita akhirnya dengan sinetron, ya kan? Tapi kan maksudnya sinetron ada jamnya lagi harusnya gitu kan. Beda. Dan kalau mau lo bikin juga bisa kayak ala-ala YouTube gini kan. Spesial untuk prime time-nya Indonesia, sinetron gitu kan. Untuk yang ini animasi, telenovela kan bisa gitu kan. Tapi dengan statement-statement yang udah menjatuhkan gitu kan, akhirnya kita ada penolakan. Nah, maksud gue menolaknya dengan cara yang elegan, dengan pembuktian, dengan data gitu. Dan nah, jelas. Dan memang benar gitu. Nah, itu maksud gue, bikinlah jumpa fans itu terbukti gitu kan. Terus kemudian lagi yang kita gaung-gaungkan bahwa kita mampu, bahwa kita adalah aktor, ya memang udah terjadi. Ada yang aktor ke daber atau daber jadi aktor, sudah terbukti gitu kan. Nah, statement ini dibuat bukan tanpa bukti dan terus nggak ada alasan. Alasannya adalah supaya orang itu ada ngelihat ke kita. Menoleh ke kita. Orang itu siapa? Iya, pemerintah. Kan gitu. Jadi gue juga ngomong pada waktu di Eltra kalau nggak salah. Gue tidak akan sebagai ketua umum gitu ya, gue nggak akan ngomongin fee. Karena fee itu, freelancer, perorangan lo profesi. Lu nggak bakal tahu kalau nggak lo ngasih tahu berapa lo dapet. Terus lo ngapain ngomongin fee? Itu satu. Yang kedua, fee itu adalah efek. Kalau lo udah berkelas, lo bermutu, lo profesional, lo ada harga. Juga orang udah tahu. Orang udah tahu. Harga lo juga ada. Iya, benar. Nah, itu pun udah gue buktiin gitu ya. Jadi eksistensi ini dibuat supaya itu orang menoleh dan oh ya bisa ya gitu. Nah, ketika gue pertama nih kemarin voice over live di sebuah hajatan partai besar ya gitu ya, Istora Senayan loh Bo gitu. Itu konteksnya adalah gue menggantikan MC. Iya dong, karena gue baca rundown dari awal sampai akhir dengan narasi panjang, dengan narasi yang untuk membawa setiap bridging satu acara berikutnya gitu kan. Itu kan perlu ada ruh dan perlu lagi bagaimana orang itu harus diam. Terpengaruh dengan suara gue. Ya kan? Nah, dari sisi CEO, MC berapa, Bo? Dia pakai baju kostumnya aja udah harus berkelas, baju dan segala macam modal. Gue dengan kaos biasa begini aja di luar udah nggak ada. Mereka nggak tahu pakai daster. Iya deh loh. Jadi itu kita bisa gantiin MC. Lain waktu dia udah paham. Oh iya ya, ngapain gue pakai MC? Mohon maaf nih, bukannya gitu ya. Ya kalau yang perlu host dan segala macam kan udah ada lagi bidangnya gitu. Tapi voice over ini berbeda challenge-nya gitu. Jadi gue pun juga ngomong challenge-nya juga kita tidak boleh salah. Lo bayangin orang udah ngebayangin suara lo udah kita disuruh diem gitu ya kan. Indonesia dengan segala tiba-tiba kepleset set. Orang berisik. Hilang semua. Itu tantangan. Konsentrasi itu pecah. Yes. Dan gue, Rif, bukan 1 tahun, gue udah dua kali milat gitu. Artinya CEO puas dong dengan gue dan klien puas dong. Ya, dan itu gue mau buktikan maksudnya ya kalau kita percaya diri dan kita punya ilmunya, lo nggak usah. Gue nggak bergening, gue langsung dikasih jret 2 digit, jreng dong dalam cuma berapa jam. Enggak, ini gue bukannya sombong nih. Ini gue ngomong nih ya. Gue ngomong adalah
Itu maksud gue membangkitkan teman-teman gitu ya. Itu Jadi di antara ribuan penonton itu ya. Istora, Bo. Istora. Kelasnya Istora. Gue pada saat itu kalau gue hadir, gue kasih tahu. Oh iya. Yang sebelah gue. Iya. Jangan bayangin mukanya. Pokoknya dengerin aja. Lu pasti terlena. Tapi ketika lo bayangin mukanya, hancur lo konsentrasi. Kalau bunyinya gini, zup gitu ya. Terus. Nah, tapi si klien gue paham, kan gue didampingin sama klien dong gitu. Karena on the spot berubah nih. Karena kan ngikutin siapa yang datang duluan itu kudu konsentrasi full. Kayaknya kalau yang udah tua agak-agak nggak mungkin, Rif. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi ketakutan. Ada yang takut. jadi itu dia, Mbak Dewi nggak bisa makan dulu kalau selama ini cuman air putih doang gitu. Dia udah tahu gitu. Ya karena iya dong, gue nggak mau menjaga. Gue takut serak, minyak masuk ya kan, udah berubah. Jadi gue dari jam acara itu mulai jam 12 jam 11 GR jam 10 itu jam 11 sampai jam 5 standby. Orang-orang makan siang, gue nggak makan siang. Tapi itu kan tuntutan profesi. Itu yang maksud gue mendasari bahwa kita profesional gitu. Nah itu, terus kemudian baca pelukis pasir. Ini maksud gue bidang-bidang lain ya. Jadi di apapun narasi yang ini, kita harus tahu ruhnya apa gitu kan. Nah, itu selesai semua menurut gue. Kenapa lo gak bukukan ya pengalaman? Gue sebenarnya ada pengen. Bukukan dong. Iya. Biar penerusnya tahu. Lo mau ngomong di podcast ini. Biar dunia dubbing itu atau penerus pengen yang jadi dubber itu tahu bahwa dubbing itu nggak cuma di studio tok. Oh iya. Pekerjaan lo bukan lingkup studio doang. Dan bukan cuma film, luas. Iya. Dan gue bikin studio kecil bukan buat dubbing, justru buat event. Iya tahu. Gitu loh. Lo kasih tahu, bikin buku dong. Iya. Biar regenerasi tahu. Lo kayaknya mau naik-naikin gue, abis itu lo turunin gue deh. Lo tuh, waduh gimana ya, susah. Yaudah kalau gitu lo ngomong dong. Buat para penulis gitu dong. Enggak, biar lo aja. Karena lo juga bisa nulis yang gue tahu. Benar. Lo sotoy loh kayaknya. Enggak, kayaknya gue denger tuh ada selentingan bahwa lo juga penulis gitu. Enggak sih, tapi bukan, gue memang ada rencana gue pengen nulis gitu. Maksudnya dengan tulisan gue ya kan. Karena kan hasil referensi yang gue baca dong. Betul. Pastinya gitu. Dan pengalaman hidup yang tadi itu. Itu berisi itu. Iya. Tapi lu gak tahu lagi kan pengalaman hidup gue yang lain. Judulnya bukunya apa ya? Di luar konsep. Oh iya gitu ya. Cakep itu. Waduh, lo kayaknya mau dapat dari gue nih. Enggak, lo ngasih judul sama gue nih. Gue sih cuma ngasih ide. Iya. Asal lo tahu diri aja gimana. Lahir dari podcast ini, asal tahu diri aja. Dan itu akan laku. Maksudnya pasarannya udah tahu deh. Itu pasti Gramedia. Udah pasti tahu. Iya. Toko-toko buku yang berpendidikan pasti. Iya. Itu bagus. Benar. Iya. Pengalaman itu. Sebenarnya nggak ada yang kayak gini. Gue kasih tahu lagi, belum ada. Iya sebenarnya sih gue ada niat itu membuat buku, nggak hanya cuman pengalaman dubbing gue. Yang pertama banget itu justru gue pengen membukukan keilmuan dubbing. Keilmuan dubbing ini gue udah punya silabus kan. Jadi gue bicara tuh juga buat pegangan. Gitu. Nah sebenarnya juga kenapa gue larinya ke buat workshop, buat sekolah dubbing. Itu menurut gue karena gue mau menciptakan jenjang karir gitu loh. Jenjang karir dubber. Dan itu gue presentasiin waktu di Eltra pertama kita mubes loh. Iya. Ya kan? Iya, yang di bawah. Kenapa nih kita mau jadi ini nih, mau jadi ini, mau jadi ini gitu. Nah, itu kan supaya lebih luas lagi dan terus para senior ini sudah menyiapkan waktunya untuk mulai peka nih. Dengan lu bisa begini dari mana nih? Coba ditanya deh. Lu bisa dubbing gimana caranya coba? Ya kan? Atau coba lo definisikan dubber itu apa? Pelaku suara adalah coba lo definisikan. Kan gitu. Operator adalah nah, itu udah kita lakukan, Rif, gitu. Makanya kita buat
ya gue kan ikut di perumusan itu ya, standar-standar itu gitu. Standar kompetensi. Jadi udah dan itu memang harusnya supaya kita bisa masuk. Nah, perjuangan gue juga adalah kita bisa masuk ke wilayah akademik. Gitu. Melihat sekarang profesi kreatif itu bisa menjadi profesi itu dibikin sekolah kan. Gitu. Itu pokoknya mungkin cita-cita kita berdua mungkin atau dengan yang lain bahwa Daber itu satu diakui, dihargai. Terus kedua, kalau diakui udah ya yang tadi gue bilang. Iya, dihargai ya. Terus kedua, biar penerus kita ini Daber-Daber baru paham bahwa tidak sekecil itu dunia dubbing. Gitu. Betul. Berarti dari hasil pembicaraan kita ini, gue dapat 2 poin itu. Dan ini sungguh sangat-sangat belum pernah gue dengar dimanapun. Peres loh. Ya, jadi gue sebenarnya mau mengakhiri, tapi gimana ya? Anjay. Ada rinduan yang terlarang. Asik. Jadi dilarang banget kalau gue bilang sih. Karena beton. Oke. Beton penghalangnya gede. Ya lihat aja. Tapi sorry sekali doang. Kalau menurut gue itu harusnya bisa tercapai dengan generasi yang sekarang. Karena gue lihat ya kayak maksudnya murid-murid di Ekpro sendiri gitu ya. Ini nggak menjadi pekerjaan utama dubbing itu. Artinya harusnya lo nggak berpikir perut doang. Betul. Tapi lo berpikir mutu, ketika itu lo akan menjadi cuan yang benar. Gitu. Harusnya tercapai. Satu lagi. Ketika manusia berpikir sebatas perut, dia mudah diombang-ambingkan. Nah, itu. Iya. Bro and sis, kayaknya kita sampai di sini dulu ya ngobrol dengan Kak Nobita. Asik. Gue sebenarnya nggak rela benar ngomong Kak, bener, sumpah. Tapi apa boleh buat, gue katakan itu. Terima kasih Kak Nobita. Sami-sami. Arif Linto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, sampai jumpa. Ahai.